mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yesaya pasal yang ke-33 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-6. Yesaya pasal yang ke-33 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-6. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau kami nanti-nantikan. Lindungilah kami setiap pagi dengan tangan-Mu. Ya, selamatkanlah kami di waktu kesesakan. Waktu mendengar suara gemuruh, ketika Engkau bangkit, larilah bangsa-bangsa dan bercerai-berailah suku-suku bangsa. Orang mengumpulkan jarahan seperti belalang pelahap menelan makanannya. Mereka menyerbunya seperti serbuan kawanan belalang. Tuhan tinggi luhur, sebab Ia tinggal di tempat tinggi. Ia membuat Sion penuh keadilan dan kebenaran. Masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan, itulah harta benda Sion. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Yesaya pasal yang ke-33 ayat yang ke-6 dalam versi Firman Allah yang hidup. Tuhan menjadi tempat perlindungan yang aman setiap saat, sumber keselamatan, hikmat, dan pengetahuan yang sangat kaya. Renungan hari ini berjudul Allah Fondasi Kita yang Teguh, ditulis oleh Sheridan Fauze. Sahabat ODB, rumah kami perlu direnovasi karena dinding dapur mulai rontok dan lantainya sudah melengkung. Setelah sebagian besar dapur dirobohkan, para tukang bangunan mulai menggali tanah untuk membuat fondasi yang baru. Saat itulah sesuatu yang tidak lazim terjadi. Saat para tukang menggali tanah, mereka menemukan timbunan pecahan piring, botol-botol soda dari tahun 1850-an, bahkan peralatan makan kuno. Apakah rumah kami dibangun di atas tempat pembuangan sampah di masa lalu? Tidak ada yang tahu. Namun karena keadaan tersebut, pihak kontraktor mengatakan bahwa fondasi rumah kami perlu digali lebih dalam. Sebab jika tidak, dinding rumah kami akan kembali retak-retak. Fondasi yang baik membuat rumah kokoh. Demikian pula dengan hidup kita. Ketika bangsa Israel diguncang ketakutan saat menghadapi musuh, Nabi Yesaya berdoa agar mereka tetap kuat. Yesaya pasal 33 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Namun mereka bisa kuat bukan karena berani atau bersenjata, melainkan karena mereka membangun hidup di atas Allah. Tuhan menjadi tempat perlindungan yang aman setiap saat, ujar Nabi Yesaya. Sumber keselamatan, hikmat, dan pengetahuan yang sangat kaya. Yesus menyatakan hal serupa dengan mengajarkan bahwa mereka yang membangun kehidupan di atas hikmatnya akan sanggup bertahan di tengah terjangan badai kehidupan. Tanda bahwa fondasi kita jelas-jelas memerlukan perbaikan adalah ketika retak-retak kemarahan, kecanduan, atau prahara pernikahan mulai muncul dalam hidup kita. Kita berdiri di atas tanah yang goyah apabila kita mencari perlindungan di tempat yang salah atau mengikuti hikmat dunia ini. Akan tetapi, orang yang membangun hidupnya di atas Allah dapat menikmati segala hikmat dan pengetahuannya yang berlimpah. Sahabat ODB, dalam hidup Anda retak-retak seperti apa yang mungkin menandakan fondasi yang buruk? Lalu bagaimana keadaan fondasi hidup Anda minggu ini? Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, aku memuji-Mu karena Engkau menjadi fondasi yang teguh bagi hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.